Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan hari pertama pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di Surabaya Raya yang mencakup kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik. Kita pantau bersama rekan-rekan di beberapa titik yang berada di Surabaya dan juga Sidoarjo. Ada dua titik. Yang pertama ada Kika Madona di Surabaya, kemudian ada Jack Robi di Sidoarjo. Kita ke Kika terlebih dahulu. Kika, seperti apa kondisi saat ini? Tadi sebelumnya Anda juga sempat melaporkan bahwa kondisinya ramai meski intensitasnya menurun. Lalu seperti apa sekarang? Saya melihat bahwa di belakang Anda sudah mulai juga kepadatan juga semakin meningkat begitu. Iya, Ian dan juga saudara, sekarang ini kalau dilihat kendaraannya yang juga kemudian mau masuk ke kota Surabaya, ini juga semakin banyak atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan pagi tadi pada saat saya laporan pertama untuk program Breaking News Kompas TV. Ada sekitar 3 ruas jalan di sini yang juga kemudian disiapkan untuk kemudian membagi jalur antara kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan juga kendaraan roda 4. Nah, pada saat mereka akan masuk ke kota Surabaya, seperti inilah aktivitasnya kurang lebih. Jadi, para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 langsung kemudian diberhentikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah petugas. Total ada 1.300 aparat gabungan yang disiagakan di 17 titik checkpoint yang ada di kota Surabaya untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara yang akan masuk ke kota Surabaya. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, aktivitas terkini yang sekarang ini sedang berlangsung. Ada pemeriksaan untuk kendaraan roda 2 terutama karena memang yang paling banyak ini adalah untuk kendaraan roda 2. Jadi untuk para pengendara yang juga kemudian tidak memiliki kelengkapan-kelengkapan, seperti misalnya yang sekarang ini Anda saksikan, ada kendaraan yang juga sedang berboncengan dan juga kemudian disosialisasikan oleh para petugas kepolisian. Jadi untuk hari pertama sampai dengan hari ketiga, ini hanya sanksi berupa teguran saja yang juga kemudian diterapkan. Sementara untuk hari keempat dan seterusnya, ini nantinya juga akan ada sanksi penindakan. Sebelum saya nanti akan ke para pengendara yang ada di sini, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya. Bapak, ini kalau dilihat dari pagi tadi, saya sudah standby di sini sebelum jam 6 pagi, Pak. Ada kendaraan juga yang juga kemudian banyak melintas di sini. Yang paling banyak diberhentikan ini karena apa, Pak? Ini tentunya hari ini diberlakukannya PSBB ada ketentuan pembatasan terkait moda transportasi, baik moda transportasi umum maupun pribadi. Jadi sehingga kita akan melakukan pemeriksaan tentunya bersama-sama karena leading sektornya adalah pemerintah kota, ya. Jadi dari rekan-rekan pemerintah kota, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian dan TNI sebagai komponen utama pendukung dalam pelaksanaan PSBB ini membantu melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan pembatasan khususnya di bidang moda transportasi yang sudah terjabarkan di Peraturan Wali Kota Surabaya. Demikian. Pak, ini tadi kan juga kami melihat di sini ada juga beberapa pengendara yang juga kemudian dimintai surat-surat. Apakah semuanya membawa surat seperti dengan ketentuan protokol PSBB yang juga kemudian sudah diterapkan? Di Perwali sudah diatur, jadi mana yang boleh masih bekerja ataupun yang memang dikategorikan untuk ditutup, ya. Yang masih boleh, contohnya perbankan, kemudian kantor notaris, kemudian juga sebagian tempat-tempat usaha juga masih bisa diperkenankan dibuka sesuai peraturan Perwali Kota. Ini juga ada beberapa pengendara juga, Pak, yang berboncengan begitu, Pak, untuk kendaraan roda 2 dan lain sebagainya. Sejauh ini kalau untuk sosialisasi dan juga kemudian nantinya sanksinya akan seperti apa, Pak? Sebelum pelaksanaan ini, 3 hari sebelumnya kita sudah melaksanakan sosialisasi, tentunya dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan, pemerintah kota melakukan sosialisasi untuk roda 2 tidak diperkenankan untuk berboncengan. Kemudian untuk kendaraan dengan kapasitas umum ataupun hanya diperkenankan 50% dari kapasitas penumpang yang ada. Itu untuk yang roda 4 ya, Pak, ya? Oke. Betul. Pak, ini artinya kalau misalkan masih tetap dengan sosialisasi yang juga kemudian sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kalau masih ada yang juga kemudian melanggar, apakah mereka kemudian akan dikembalikan ke daerah asalnya atau seperti apa, Pak? Yang pertama, ini sudah kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, kita akan mengembalikan. Kemudian juga kita akan membuatkan surat teguran bagi yang masih melanggar ketentuan peraturan wali kota tersebut. Oke, artinya untuk sampai berapa lama, Pak, yang bersangkutan ini tidak bisa masuk ke kota Surabaya mungkin? Ini untuk hari kedua dan hari kedua ini
hari pertama dan kedua kita masih dengan sosialisasi juga, himbauan juga. Nanti setelah hari ketiga dan seterusnya kita sudah akan melaksanakan tindakan lain. Demikian. Pak, ini satu lagi Pak, himbauan mungkin untuk masyarakat yang juga sekarang ini juga sedang menyaksikan pemirsa Kompas TV yang juga mungkin akan beraktivitas atau masuk ke kota Surabaya, seperti apa Pak? Tentunya peraturan wali kota Surabaya sudah disosialisasikan ya di setiap elemen komponen masyarakat, patuhi itu. Ini kita harus maksimal di 14 hari agar PSBB ini berhasil. Kalau tidak berhasil semuanya akan mengalami masa yang sulit. Demikian. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Kasat Lantas. Di samping saya juga kebetulan ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Bapak, mohon izin mengganggu waktunya. Kalau dari pantauan pagi tadi sampai dengan saat ini di Kota Surabaya, Pak Irfan, ini seperti apa Pak untuk warga yang juga kemudian memasuki Kota Surabaya, Pak? Ya, dari pantauan Surabaya Intelligent Transport System hari ini sangat berbeda dengan kemarin ya. Kemarin mungkin mereka ada upaya berbondong-bondong untuk mungkin menyelesaikan tugas atau menyiapkan stok untuk persiapan PSBB, sehingga hari ini hanya beberapa batas kota dari 13 di bawah wilayah hukum Polrestabes ini yang merupakan perbatasan jalan arteri ya, atau jalan-jalan yang benar-benar memang jalur utama gitu. Itu yang seperti saat ini yang di Ayani masih cukup padat. Dan memang dominasi setiap pagi adalah R2 ya. Dan kalau exit tol itu lebih ke arah logistik yang banyak, tapi relatif sudah sepi. Jadi pantauan kami sampai pagi ini sudah jauh berkurang karena marga mungkin sudah banyak tahu, dan memang hanya yang berkepentingan di 11 sektor aja ya, yang seperti pangan, logistik, energi, telekomunikasi, dan hal-hal yang sudah diatur oleh Perwali. Tadi sempat disampaikan bahwa ini ada pemantauan langsung melalui sistem yang terintegrasi dari pemerintah Kota Surabaya, Pak. Artinya ini untuk pemantauan seperti ini seperti apa mekanismenya, Pak? Ya, kami memonitor langsung, ada 2 ya, dari kamera kami maupun drone kami. Kemudian kami menyempitkan waktu cycle time di masing-masing simpang karena ada kecenderungan masing-masing simpang sudah berkurang volumenya. Dan kami juga sudah menyiapkan sebenarnya Surabaya Bus ya, untuk mengantisipasi di hari 1, 2 ini untuk yang masyarakat yang belum tahu untuk bisa menggunakan angkutan publik kita kalau dia berboncengan 2 gini, seperti ini. Oke, jadi salah satu penumpang kalau misalkan mereka berboncengan dan harus turun, salah satunya harus naik. Sudah siapkan Surabaya Bus maupun bus sekolah. Oke, nanti setelah hari pertama, hari kedua, apakah nanti transportasi umum itu juga masih akan disediakan, Pak? Transportasi umum sebenarnya tiap hari ada ya, karena hanya kita batasi yang wilayah Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya ya. Untuk AKAP dan AKDP mulai pukul 00 kemarin, semua terminal close, baik Purabaya, TOW, yang melayani AKAP dan AKDP mulai pukul 00 kemarin sudah tidak melayani di luar trayek atau rute Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Satu lagi Bapak, mungkin imbauan mungkin untuk masyarakat yang sekarang ini juga sedang menyaksikan pemirsa Kompas TV terkait dengan penerapan PSBB ini seperti apa, Pak? Ya, kami berharap masyarakat menahan diri paling tidak sampai PSBB ini 11 Mei ya. Untuk khusus 3 kota, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Lebih baik kita sakitnya pendek daripada tanpa ujung gitu ya. Kami berharap masyarakat juga tetap melaksanakan atau mentaati himbauan pemerintah soal hidup bersih, jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker. Jadi ada beberapa yang tidak pakai masker, kami langsung kembalikan karena dia membahayakan orang lain gitu. Baik, terima kasih waktunya Pak Irfan, Pak Teddy, bersama Kompas TV tentunya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, ada sejumlah poin yang juga kemudian disampaikan oleh baik dari pihak pemerintah Kota Surabaya maupun dari aparat kepolisian terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya ini. Salah satunya adalah pembatasan juga untuk moda transportasi umum. Meskipun memang masih disediakan pada masa PSBB ini, namun untuk pembatasan juga terus diberlakukan terutama untuk kendaraan-kendaraan seperti misalnya bus yang akan datang maupun yang akan keluar Kota Surabaya. Saya masih akan tunjukkan kepada Anda saudara yang ada di sekeliling saya ini adalah warga yang juga kemudian masih banyak yang masih akan masuk ke Kota Surabaya, jumlahnya juga masih cukup banyak.
Meskipun tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat bahwa saat ini pada saat penerapan PSBB pada hari pertama ini jumlah kendaraan yang ada di Kota Surabaya ini semakin menurun dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Ini karena warga satu hari sebelum penerapan PSBB di Kota Surabaya ini sudah lebih banyak yang juga kemudian bersiap-siap untuk kemudian menyiapkan untuk persiapan jelang PSBB-nya seperti misalnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Permisi, saya boleh gabung? Boleh sebentar Pak ya? Oke, loh enggak apa-apa Bapak, silahkan gabung di sini juga. Ini apa Pak yang diperiksa Pak? Sementara KTP kita cek beliau dari mana asalnya, dari Sidoarjo mengarah ke kerja di Margomulyo. Saat ini kita cek dulu identitasnya, memang betul bekerja di sini, dipersilakan untuk masuk. Jadi tidak ada larangan plat luar untuk masuk ke Kota Surabaya. Petunjuk dari pimpinan kami Bapak Kasat Lantas. Siap. Bapak kalau tadi apa aja Pak? Boleh Pak dikeluarin Pak. Bapak mau kemana tadi Pak? Mau ke Margomulyo, Indah. Siapa namanya Pak? Dwi Laksana, Bu. Pak Dwi Laksono ini ke Margomulyo, Surabaya, dalam rangka apa nih Pak? Kerja atau kerja? Iya, dalam rangka kerja. Oke. Ini dari rumah persiapannya, ini kan hari pertama PSBB Pak, apa aja Pak persiapannya Pak? Ini sementara kita masih dikasih ini kerja kerja ID card gitu ya Pak ya? kerja. Aduh, sorry. Ya, uangnya sampai jatuh. Kita tolong Pak. Iya, bentar, Pak. Sono besok dilengkapi dengan pengantar dari perusahaan panjenengan. Jadi menyatakan bahwa panjenengan kerja di Margomulyo. ya untuk selama 14 hari PSBB ini ya Pak ya. Iya. Terima kasih, tetap menggunakan masker dan jarak tangan. Oke. Terima kasih Pak ya, Bapak-bapak silakan dilanjut pemeriksaannya. Nah, jadi itu tadi upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para pengendara, terutama pengendara roda 2 yang ada di Kota Surabaya. Sejumlah alat kelengkapan seperti misalnya mengenakan masker, lalu juga perlengkapan-perlengkapan surat-surat kendaraan dan juga surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja di Kota Surabaya ini menjadi kunci pintu masuk ke Kota Surabaya untuk warga luar kota yang akan beraktivitas di Kota Surabaya. Demikian, Yan. Baik, terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari checkpoint Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kita beralih ke Sidoarjo, sudah ada jurnalis Kompas TV Jack Robi. Jack Robi di checkpoint Jalan Ahmad Yani, Surabaya, ini perbatasan dengan Sidoarjo, kondisinya sudah mulai padat. Kemudian saat ini di tempat Anda berada, apakah juga sama begitu mulai padat? Ya, dapat kami laporkan bahwasannya dari pantauan kami di lapangan, tak jauh berbeda dengan kondisi kendaraan lalu lintas yang ada di Surabaya. Di pos poin Kecamatan Waru sendiri bahkan nampak hingga pagi hari ini nampak semakin padat. Bahkan lebih padat dibandingkan dengan hari kemarin dan pada jam yang sama. Jack Robi, memang saat ini belum ada petugas yang bersiaga di checkpoint saat ini. Lalu kemudian apakah Anda melihat begitu pengendara yang memang belum mengetahui ataupun melanggar begitu dengan berboncengan ataupun tidak mengenakan masker? Ya, dari pantauan kami di lapangan bahwasanya di checkpoint Waru ini sendiri masih terdapat ada 2 orang anggota kepolisian yang sudah mulai berjaga. Namun hingga saat ini masih belum ada tindakan penegakan PSBB kepada pengendara. Bahkan sebagian diantaranya masih terpantau tidak menggunakan masker, masih berboncengan. Bahkan nampak sejumlah ojol masih mengangkut penumpang yang hingga saat ini masih belum dilakukan peneguran oleh aparat kepolisian Polresta Sidoarjo. Demikian. Jack Robi, aktivitas ramai saat ini, memang ada 11 sektor yang diizinkan untuk beraktivitas. Kemudian apakah Anda melihat ataupun sempat mengkonfirmasi sebetulnya aktivitas apa warga yang saat ini ataupun pada pagi ini dilakukan? Apakah termasuk di 11 sektor yang memang diizinkan untuk beraktivitas? Ya, sebagian besar di antara mereka memang masuk dalam sektor-sektor yang diperbolehkan untuk keluar rumah. Namun sebagian di antaranya lagi masih tidak masuk dalam sektor-sektor yang diperbolehkan untuk keluar dari rumah pada saat PSBB berlangsung.
Namun kami sempat bertanya kepada para warga bahwasanya mereka sebagian besar lagi mereka tidak mengerti bahwasanya poin-poin mana saja, pekerjaan apa saja yang diperbolehkan di luar rumah ataupun tidak diperbolehkan di luar rumah. Demikian, Yan. Jack Robi, apabila tadi di Surabaya ada pembatasan jam malam, begitu, lalu bagaimana dengan di Sidoarjo? Di Surabaya ada pukul 9 hingga pukul 4 pagi, warga sangat dilarang untuk beraktivitas, kemudian bagaimana dengan di Sidoarjo? Ya, mungkin sama saja dengan daerah lain seperti halnya di Gresik dan Surabaya. Di Sidoarjo sendiri terdapat pembatasan warga, yakni jam malam, yakni pada jam 21 atau jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Namun ada satu poin yang kemungkinan berbeda dengan kabupaten-kabupaten ataupun kota di kabupaten di Gresik maupun di Surabaya. Satu poin tersebut adalah jika di Sidoarjo sholat 5 waktu masih diperbolehkan berjamaah di masjid-masjid dengan ketentuan hanya diikuti oleh warga setempat. Namun untuk tarawih ataupun sholat Jumat sudah tidak diperbolehkan lagi dilakukan di masjid-masjid di pemukiman warga atau masjid-masjid di jalan-jalan pinggir jalan. Demikian, Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jack Robi melaporkan langsung dari Sidoarjo. Sebelumnya juga ada Kika Madona yang melaporkan dari checkpoint Jalan Ahmad Yani perbatasan dari Sidoarjo, Surabaya. Dan saudara, terdapat 17 checkpoint pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya, khususnya di kota Surabaya yang dimulai pada Selasa 28 April hari ini hingga 11 Mei mendatang. 14 checkpoint berada di bawah wilayah Polrestabes Surabaya seperti di exit tol Rungkut, wilayah Tenggilis Mejoyo, exit tol Maijen Sungkono, exit tol Gunung Sari Malang, hingga terminal Tambak Oso Wilangon, wilayah Benowo. Sedangkan 3 pos checkpoint terdapat di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya seperti di pos polisi Jalan Laksda wilayah Pabean Cantikan, kemudian di exit tol Dupak wilayah Asem Rowo, dan juga exit tol Suramadu wilayah Kenjeran. Sedangkan 20 titik checkpoint PSBB Sidoarjo ada di Jembatan Ngelom Taman, Simpang 4 Bypass Krian, Milirip Rowo Tarik, dan Jalan TL Madeang. Dilakukan juga pembatasan waktu aktivitas mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Warga dilarang keluar rumah kecuali tim medis dan petugas keamanan. Sedangkan di wilayah Gresik terdapat 48 checkpoint PSBB seperti di exit tol Tenaru, daerah Gadung Bangkingan, Morobakung, Glagah Lamongan, Gresik Lamongan hingga Mojowoku Dawar Blandong. Dilakukan juga pembatasan waktu aktivitas sama seperti di Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Warga dilarang keluar rumah kecuali tim medis dan petugas keamanan. Dan saudara, ini dia kondisi ataupun situasi terkini di checkpoint Jalan Ahmad Yani Surabaya, tepatnya perbatasan antara Sidoarjo dengan Surabaya. Tadi pagi pukul 6 kondisinya cukup ramai, namun saat ini sejam kemudian kepadatan semakin bertambah dan polisi memberhentikan beberapa kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Pelanggaran terjadi yaitu dengan banyaknya warga yang masih berboncengan, tidak menggunakan masker, dan juga apabila mobil masih belum mengetahui bahwa ada pembatasan penumpang, yaitu apabila penumpang seperti minibus hanya diperbolehkan 3 orang saja. Dan pemberlakuan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar di Surabaya ini berlaku selama 14 hari dari hari ini hingga 14 hari ke depan. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya yang mencakup 3 wilayah, yaitu kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan akhir kata, saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.